Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan materi kita. Sekarang kita mulai di materi metode penyelesaian optimal awal kedua, yakni list cost. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang MOCR, kita kemudian mulai di list cost sekarang, list cost method. Nah, list cost method ini seperti sesuai dengan namanya, list itu paling kecil, paling sedikit cost itu biaya, maka kita selalu melihat atau prioritas utamanya adalah melihat biaya paling kecil. Biaya paling kecil di antara semua biaya jalur transportasi. Eh, jadi kalau kita perhatikan dari yang merah-merah kan sebelumnya kita sudah paham bahwa yang merah ini adalah biayanya. Jadi kalau kita lihat ini biayanya WA ini 20, biayanya WB ini 5, WC ini 8, PA ini 15, PB ini 20, PC ini 10, HA ini 25, HB ini 10, HC ini 19. Nah, semuanya ini biaya. Nah, selalu kita, karena saya katakan tadi list cost adalah biaya minimum yang selalu kita prioritaskan, maka kita akan mencek semua biayanya apakah ini yang mana yang paling minimum. Kalau kita perhatikan di sini pasti eh, yang ini yang paling kecil, B yang paling kecil, ya, WB, 5. Selanjutnya nanti WC dan seterusnya. Oke. Nah, nah, kalau kita mulai dari yang kita kosongkan dulu karena ini tadi hasil finalnya, hasil akhirnya tadi dari Discourse. Kita mulai dari awal dulu supaya lebih mengerti. Jadi misalnya kita perhatikan semua tadi kayak saya sudah katakan bahwa di sini yang paling kecil ini WB. Nah, yang paling kecil di sini WB, maka karena WB yang paling kecil di sini, maka nanti kita akan isi variabel jalur WB ini dengan eh, apa barang berdasarkan jumlah permintaan. Nah, karena permintaannya 110 dan persediaan cuma 90, maka kita langsung transfer distribusikan saya 90 ini ke jalur WB. Nah, sekarang 90 ini sudah terdistribusi di jalur WB. Maka karena sudah distribusikan semua, maka gudang W ini pasti kosong karena sudah 90. Stoknya 90, didistribusikan 90, maka pasti kosong. Karena dia kosong, maka semua jalur WB, maka gudang W ini sudah tidak dipakai lagi. Maka semua jalur W ditutup. Nah, ditutup. Sekarang eh, gudang B ini karena sudah terpenuhi 90, maka sisanya pasti tersisa cuma 20. Ya, 20. Harap mengerti sampai sini ya. Sekarang karena sudah selesai, W-nya sudah selesai, kita masuk ke ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita ulang lagi, kita cari yang paling kecil. Di sini ada dua yang paling kecil, 10 dan 90, 10 dan 10. 10 pada HB dan 10 pada PC. Kita bisa pilih salah satunya saja. Misalnya saya pilih saja yang ini karena kenapa saya pilih HB? Karena B karena kita isi dengan kita sudah kerjakan tadi untuk jalur B. Kita sudah kerjakan di langkah sebelumnya. Maka kita kerjakan lagi, kita lanjutkan lagi untuk B ini duluan. HB itu kosnya 10. B yang dibutuhkan cuma sisa 20 dari 110 kurang 90. Maka UH ini mengirim 20, mendistribusikan 20 ke barangnya kemana ke gudang B. Maka HB diisi dengan sebanyak 20. Selanjutnya seperti ini. Hasilnya 20. Jadi sebenarnya karena gini. Nah, sekarang kita perhatikan jalur gudang W pabrik W sudah habis tutup. Pabrik H sisa 30. Kenapa? Karena kita sudah distribusikan tadi 20. Gudang D sudah selesai, sudah habis, sisa 0. Kenapa? Karena 90 tadi kita sudah transfer dari
gudang W90 dan transfer dari gudang dari pabrik W90 dan pabrik H20. Nah, selanjutnya karena B ini sudah terpenuhi, maka semua jalur B kita tutup. Jadi PB ini kita tutup saja, tidak usah diperlukan. Nah, yang tersisa sekarang adalah BC dan HC, PA dan HA. Yang kita perhatikan lagi jalur masing-masing. PA itu 15, PC itu 20, A itu 25, HC itu 19, maka kita pilih yang paling kecil, 10 ini. PC, PC itu 10. Maka kita distribusikan barang sejumlah berapa permintaan dari gudang C. Gudang C meminta 40, stoknya di pabrik P itu 60, maka kita kasihkan saja 40 langsung. Nah, setelah kita kasihkan 40, maka semua jalur C ini ditutup karena sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya sisa PA dan HA. Tinggal kita distribusikan saja. Dia minta 10, 50, berarti ini 20, ini 30. Nah, jadilah seperti ini hasilnya, hasil akhirnya. Sekarang kita hitung nilai cost-nya, cost penyelesaian awal ini. Mulai dengan metode list cost ini. Berapa hasilnya? Caranya sama seperti NWCR sebelumnya. Kita kalikan kita totalkan semuanya berdasarkan perkalian antara jumlah distribusi dengan jumlah kos. Jadi 90 kali 5, selanjutnya yang terisi saja ya. Kalau yang silangin tidak usah diperlukan. 20 kali 15, 30 kali 25, 40 kali 10, 20 kali 10. Nah, hasilnya ini. Nah, hasilnya adalah 2100. Nah, ternyata jumlahnya lebih kecil dari yang apa? Dari Northwest Corner Rule yang kayaknya 3000 lebih ya. Oke, sampai di sini saja untuk materi diskus. Nanti kita lanjut ke FAM di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.